wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swandi, saya dari kelompok 5 mata kuliah Operation Riset. Jadi di sini saya dan teman-teman akan mencoba menjelaskan mengenai analisis sistem antrian pada PT Sinar Pasifik Internusa. Pada bagian abstrak, hasil produksi dari berbagai sektor yang dihasilkan dan dipasarkan di dalam daerah maupun dikirim ke luar daerah untuk dipasarkan. Ada lagi kebutuhan akan barang-barang yang belum tercukupi di luar daerah, kemudian membeli barang-barang dari pasar ataupun toko yang ada di Manado. Dari kegiatan ini tentunya membutuhkan jasa pengiriman yang mampu mengirimkan barang yang cepat sampai di tangan pembeli. Pola antrian merupakan karakteristik suatu antrian ditentukan oleh unit maksimum yang boleh ada di dalam sistemnya terbatas maupun tidak terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem antrian yang efisien untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelayanan pada Sinar Pasifik Internusa. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Perkembangan ekonomi dan dunia usaha atau bisnis yang begitu pesat membuat persaingan bangsa pasar semakin ketat. Setiap pelaku bisnis berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Di lain pihak, para konsumen pasti membutuhkan pelayanan yang lebih baik dan maksimal, sehingga para konsumen tersebut dapat menikmati pelayanan, jasa, atau produk yang dibelinya setimpal dengan yang dibayarkan. Dalam hal ini, sistem ekonomi dan dunia usaha atau bisnis tersebut beroperasi dengan sumber daya yang relatif terbatas. Hasil produksi dari berbagai sektor yang dihasilkan kemudian akan dipasarkan di dalam daerah maupun akan dikirim ke luar daerah untuk dipasarkan. Maksud ke tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu manajemen operasi. Manajemen operasi menurut Heiser dan Render pada tahun 2006 mengemukakan bahwa manajemen operasi adalah kegiatan yang berhubungan penciptaan barang dan jasa melalui adanya pengubahan input menjadi output. Jadi pada manajemen operasi ini lebih terfokus pada proses produksinya dan memastikan apakah pemeliharaan dan pengembangan untuk penciptaan suatu barang atau jasa itu berjalan sesuai efektif atau efisien, sehingga manajer operasi itu bertanggung jawab untuk mengubah input menjadi output. Yang kedua yaitu jasa. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009 mengemukakan bahwa jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Jadi pada jasa ini kita tidak bisa mengaitkannya terhadap benda atau sesuatu yang berwujud, karena jasa ini dia tidak terlihat wujudnya atau tidak bisa kita anggap seperti produk fisik. Selanjutnya yaitu pelayanan. Menurut Barata pada tahun 2004, pelayanan adalah daya tarik yang besar bagi para pelanggan, sehingga korporat bisnis seringkali mempergunakannya sebagai alat promosi untuk menarik minat pelanggan tersebut. Jadi pada pelayanan ini merupakan jasa yang bisa kita rasakan. Misalnya seperti apakah pelayanan pada suatu restoran ini baik atau tidak, sehingga jika pelayanan tersebut baik, maka banyak konsumen yang akan mendatangi restoran tersebut untuk membeli suatu pesanan dari restoran tersebut. Selanjutnya yaitu antrian. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2006 mengartikan bahwa arti antrian adalah orang-orang
atau barang dalam sebuah barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan model-model antrian yang digunakan di sebuah perusahaan, serta model antrian yang ditawarkan oleh peneliti berdasarkan kajian teori maupun berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian juga dikaji model strategi bisnis yang dilakukan secara kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara bebas dengan para narasumber. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Langsung saja, teknik pengumpulan data. Data hasil penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, penelitian lapangan atau field research. Dalam pengumpulan data di lapangan, penulis menganalisis secara langsung pada objek yang sedang diteliti, dengan maksud untuk mendapatkan data primer tentang sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan antrian, di mana pengumpulan datanya dilakukan dengan cara A. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan orang yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan dengan permasalahan. B. Pengamatan atau observasi. Teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang bersangkutan. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Terima kasih.